Jadi dia tuh mikirnya lebih ke lebih profit mana nih, lebih cuan mana, ngurangin limit atau beli limit sebenarnya. Nah, jadi beberapa itu makanya lucunya adalah ya udahlah, daripada pusing mikirin kayak gitu, mendingan beli aja dari perusahaan lain yang memang jauh lebih green, ya. Bukan jauh lebih green, malah memang perusahaannya fokusnya ke green energy gitu. Kayak pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya itu kan udah fokus, udah pasti green gitu kan. Itu pasti limitnya besar banget. Nah, di sini limit ini bisa diperjualbelikan akhirnya, dan dampaknya ke bursa adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menjual limit bakal dapat pendapatan ekstra sebenarnya. Kayak misalkan kita ngomong beberapa perusahaan contohnya gitu ya. Contohnya Pertamina Geothermal ya. Pertamina Geothermal itu udah berhasil jual, bahkan sebenarnya di tahun 2022 juga udah berhasil jual, tapi memang pendapatannya ini belum terlalu signifikan. Ya masih relatif kecil lah. Itu masih 0, masih 0, sekian persen dari total pendapatan. Cuma kan ya namanya duit gitu ya, tetap aja income, tetapnya pendapatan masuk, dan hopefully bisa jadi lebih besar dengan adanya carbon trading ini. Karena ya makin lama makin kesini pasti pajak karbon atau kelebihan itu bakal dikenain denda yang jauh lebih besar. Jadi menurut gua supply demand-nya bakal ada, so perusahaan-perusahaan yang punya extra limit ini bisa markup karena ada demand. Jadi kurang lebih begitu teman-teman tentang carbon trading yang kemarin ini lagi rame. Makanya yang diuntungkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang related to green ya, yang ada tanda kutip green. Oke, menarik banget ya nih teman-teman Cuan Troopers ya penjelasannya. Jadi cukup membuat kita ngerti juga begitu ya apa itu bursa karbon nih. Jadi bursa karbon itu kalau yang gue tangkap sih bro, jadi kayak jual beli ini ya, kredit ya, pengeluaran karbon dioksida lah ya, atau gas rumah kaca gitu ya, jadi jual kredit gitu. Jadi istilahnya lempar-lemparan lah, siapa yang butuh lebih besar gitu kan limitnya, dikasih buat yang lebih membutuhkan dan sebagainya gitu kan. Dan tentunya ini semua kan strategi perusahaan juga kali ya, lihat-lihat pengeluaran, expenses juga kan, hitung-hitungannya. Oke, menarik. Tapi bro, yang mungkin menarik nih bro, dari semenjak dibuka kita malah lihat ya nama-nama besar yang membeli itu adalah bank ya. Jadi nah itu gue baca tuh ya. Jadi karena kadang-kadang kita pikir mungkin yang bakal beli adalah perusahaan-perusahaan yang pakai coal gitu. Contohnya semen gitu ya. Produksi semen butuh bakar pakai coal, emisinya banyak gitu ya. Terus mereka bakalan fokus beli. Ternyata ya mungkin balik lagi, tapi mungkin teman-teman harus research lagi karena limitnya itu bisa beda. Mungkin karena industrinya memang dia adalah produksi seperti itu, chemical ini itu, yang pasti mungkin dikasih limit lebih besar. Cuma yang menarik adalah kok banyak bank yang beli nih. Nah ternyata kita ngobrolin beberapa teman, ternyata bank ini emang lagi lomba supaya mereka jadi green banking gitu. Kenapa kok green banking kan? Kadang-kadang gue nanya gitu juga awalnya, apa hubungannya nih banking kok harus jadi green gitu? Karena kan memang gini, bank kan pasti masih pakai listrik gitu ya untuk operasionalnya. Terus di beberapa juga masih ada yang paper. Jadi tuh mereka sebenarnya mau berusaha untuk lomba lah. Mereka tuh lomba gengsi-gengsian untuk dapetin gelar green banking nih yang pertama. Kalau bisa mereka nggak usah kurangin emisi, mereka beli aja semua, kan uangnya banyak tuh, banyak cash tuh, mereka bayarin supaya tercatat sebagai, makanya namanya net zero ya, net itu berarti semua secara keseluruhan gitu, walaupun dia ada minus, kalau dia beli jadi plus ya tetap netnya 0 gitu. Nah itu yang ternyata menarik, mereka lomba untuk jadi green banking. Apakah nanti naikin value mereka karena mereka jadi green banking pertama, ya we'll see lah. Tapi menurut gua harusnya enggak sih, karena kalau misalkan gue udah punya bank, gue udah pakai BCA, ya dia mau green nggak green ya tetap mau nggak mau gue pakai gitu. Itu sih yang menarik itu sebenarnya itu. Ya. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi dari tadi secara teknisnya lah ya. Kalau misalnya kita mau belajar mengenai bursa karbon, kita juga belajar juga ini sebenarnya ada, mungkin bisa dibilang sedikit ada urusannya sama pamor kali ya bro ya kan. Masih cari nama juga begitu kan, karena ya bisa dibilang ini kan sesuatu yang baru digalakan juga kali ya bro ya, bisa dibilang itu kan ya. Tadi kan lu juga mention katanya masih dalam tahap apa ya tadi, masih dalam proses lah ya.
gitu kan, masih Ya. diramaikan begitu kan. Jadi apalagi baru ASEAN kemarin juga gitu kan, banyak banget topik diskusinya kan membahas tentang environment juga Ya. begitu kan. Jadi ya mungkin ada hubungannya sama itu juga sih. Oke oke. Ya ini teman-teman udah mulai banyak nanya-nanya ya, kita tampung dulu nih. Ada yang bilang berarti greennya nggak real katanya. Oke ya, ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, lanjut ya. Ya. Nah, tadi kan lu ada mention nih bro, ada kira-kira ada beberapa saham nih yang Ya. diuntungkan karena bursa karbon ini gitu kan. Contohnya tadi kayak lu bahas mengenai Kin, atau nggak mungkin ada brand juga maybe gitu kan. Nah, saham karbon tuh maksudnya gimana sih? Ini kan banyak nih teman-teman cuan troopers juga yang mungkin masih kurang ngeh gitu, apa hubungannya jual beli karbon ini sama sama saham gitu kan, Ya. yang bisa mengakibatkan mungkin saham ini harganya jadi naik turun atau memberikan sentimen yang positif atau bahkan mungkin negatif. Mungkin boleh jelasin ya teman-teman cuan troopers. Iya. Jadi gini, kayak tadi gue bilang ya, jadi misalkan teman-teman punya perusahaan yang memang secara lebih green dari perusahaan yang gue punya gitu misalkan. So, gue pasti akan mencari perusahaan kalian untuk beli gitu ya, limitnya. Nah, menurut gue dengan adanya peraturan ini, ya, pasti itu bakal ningkatin demand. Karena ini kan lagi digodok nih, pajak ekstranya mau seberapa besar. Dan nanti menurut gue bakalan cukup besar. Sehingga beberapa perusahaan yang punya liquid cash ini udah nabung dulu nih, beli duluan, daripada nanti peraturannya jadi si yang punya limit ekstra ini malah makin jual mahal gitu, makin jual mahal karena peraturan udah jadi, udah lebih saklek gitu kan. Biasa kan kalau di Indonesia kan ketika peraturan dirilis gitu ya, kajian-kajiannya udah ada, tapi learning by doing gitu, pelaksanaannya berjalan aja, nanti bakal ada revisi-revisi lagi gitu. Nah, menurut gua pemerintah cukup serius karena kita tahu ya, kemarin kan Pak Luhut yang ditunjuk untuk ngurusin polusi-polusi ini. Jadi menurut gua kerjaan beliau tuh selalu 4 jempol, bro. Jadi menurut gua nggak main-main gitu ya, ketika dia mutusin akhirnya setelah dia ditunjuk mulai rame lagi nih dibahas ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita lihat ya dari pendapatan perusahaan, mungkin teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya. Contoh ya, gue ambil contoh Pertamina Geothermal deh, kan dia naiknya paling cukup signifikan untuk kemarin. Nah, di 2022 itu pendapatan dari kredit karbonnya si Pertamina Geothermal ini cuma 11 miliar sebenarnya. Di compare tuh pendapatan dia keseluruhan itu cuma 0, even nggak nyampe 0,2%. Gitu. Jadi perusahaan sebesar itu menghasilkan 11 miliar gitu ya, 0,2% aja dari total pendapatan. Oke, coba contoh lagi deh. Misalkan nih ya, kita bilang brand yang tadi mau IPO. Nah, brand ini kan udah ngejual juga ya. Itu cuma 0,6%, which is sebenarnya jauh lebih besar ya, 3 kali lipat dari Pertamina Geothermal gitu. Nah, cuma ini kan 2022 ketika belum galak nih pembahasannya. Nah, nanti ketika udah galak, kayak tadi gue bilang, di mana udah ada nih, mungkin dulu di mana nggak terlalu banyak lah, karena mungkin cuma formalitas perusahaan cuma mau disebut sebagai green, sustainable, gini bla 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 gitu, jadi belinya dikit, ya udah belinya dikit, demand sedikit. Nanti kalau udah ketat, di mana banyak nih. Nah, perusahaan yang punya kan mau nggak mau bisa main gitu kan, maksudnya bisa main itu bisa naikin harga. Nah, nanti berarti kita bisa lihat nih perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, itu bakalan jauh lebih besar lagi nih income-nya. Nah, itu perusahaan yang besar. Apalagi perusahaan yang kecil, yang market cap-nya kecil, income-nya kecil, tiba-tiba bisa jualan. Nanti bakalan lompat tuh earnings-nya berkali-kali lipat mungkin. Malah mungkin pendapatannya jauh lebih besar dari carbon trading. Makanya yang kenceng tuh apa? Arko, Kin gitu kan. Karena sebelum mereka rame, sebelum mereka naik ini, kan mereka punya valuasi tidak sebesar Pertamina Geothermal atau brand gitu ya. So, nanti ketika mereka jual, income-nya bakal langsung boom, gitu ya, beratus-ratus persen gitu, bagus, laporan keuangan cantik, semua masukin berita, bikin research, kencang valuasinya. Makanya kalau mau spek ya sebenarnya, kalau misalkan kalian teman-teman percaya ini bakalan run dan bakal serius ditegakkan gitu ya peraturannya, ya silakan, mendingan menurut gue spek ke yang relatif lebih kecil, karena itu yang pasti bakalan boom banget dari sisi pendapatannya. Kalau misalnya kita lihat Pertamina Geothermal 0,2, let's say naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, masih even belum 1% dari total gitu. Jadi menurut gua
untuk turn around yang benar-benar boom, kalau misalkan ngincer emang yang jackpot, mainnya di yang relatively small cap gitu untuk dampaknya ke emiten-emiten yang ada di bursa gitu bro. Oke. Menarik ya. Jadi ini kita ngomongin tentang potensi lah ya bro, bisa dibilang kayak gitu ya. Potensi apa yang akan terjadi ke depannya begitu kan. Dan bisa dibilang juga mulai menimbun kredit karbon begitu kan. Apalagi dengan regulasi pemerintah ya, semuanya sudah mulai dicanangkan, digalakkan. Inilah yang menjadi ya menjadi sesuatu lah ya yang perlu diperhatikan juga begitu. Nah, kedua ada mention kan, jadi mungkin yang untuk yang lebih valuasinya lebih kecil, yang mungkin lebih menarik. Kalau misalnya memang IDX Carbon ini nanti ke depannya itu memberikan cuan gitu kan. Apakah ini the only cara analisanya atau mungkin ada lagi nggak nih bro kira-kira? Kalau kita balik ke topik kan analisa emiten penghuni IDX Carbon nih, kira-kira mungkin lo ada angle lain nggak yang perlu diperhatikan nih? Kalau misalnya malam hari ini ada teman-teman cuan troopers yang pengen mulai seleksi nih, kira-kira saham apa aja nih yang related sama karbon, begitu yang mungkin akan memberikan profit ke depannya. Iya, oke. Kalau tadi kan kita ngomong point of view-nya adalah emiten yang bisa ngasih limit ekstra ya. Kayak mungkin kita contohnya Pertamina Geothermal, Kin sama Arco gitu ya, yang bisa ngejual. Nah sekarang point of view kita coba dibalik ke perusahaan-perusahaan yang memang limitnya terbatas. So mereka akan mulai bikin anak usaha sendiri untuk mengcover si induk gitu, yang limitnya besar. Jadi mereka akan beli dari anak usahanya ini. Karena balik lagi, business owner yang punya grup besar pasti relatifnya bakalan uangnya itu muter di circle grupnya dia gitu kan, dibanding harus keluar. So, kalau misalkan ini jadi, menurut gua grup-grup besar ya, kayak Medco, kayak Barito, itu bakalan lebih masif ekspansinya ke green. Jadi, Medco gitu ya, melalui Medco Power gitu ya, bakalan lebih, mungkin ya capex-nya dikesanain gitu ya, fokus buat beberapa saat, sampai mungkin kelihatannya udah lebih menguntungkan nih, dibanding harus beli sama perusahaan luar. Makanya kita lihat, brand juga mau IPO nih, gitu kan. Brand mau IPO, sebenarnya ya kita lihat Barito Group, BRPT udah berapa lama gitu di bursa, tapi kenapa momentumnya sekarang nih? Brand baru di IPO-in, kenapa nggak 5 tahun yang lalu, kenapa nggak 5 tahun lagi gitu kan? Jadi menurut gua, ada dua opsi yang menarik nih. Kalian mau beli yang itu, yang jual, atau kalau sudah ketinggian, kalian spekulasi ke green energy company besar, karena mereka bakalan fokus di sana untuk ngurangin keluar gitu. Jadi bisa jadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang green punya grup besar, let's say brand atau yang mau IPO ini, nanti earnings-nya juga bakal bagus karena Barito-nya fokus ke sana gitu loh, dibanding mereka bayar company lain keluar. Jadi menurut gue ada dua POV itu yang perlu kita cek sih, karena balik lagi ya, ini kan bisnis yang menurut gue pemerintah mau sebenarnya perusahaan yang green itu sedikit lebih diuntungkan lah karena keluar ini, tapi nggak bisa juga memberatkan perusahaan-perusahaan besar, karena kan ya balik lagi ketika misalkan Medco-nya atau Barito yang ininya mereka berhenti produksi, atau SMGR semen-semenan berhenti produksi, itu kan bakal pusing sendiri juga. Jadi kalau bisa ya profitnya dibagi ke sana supaya mereka punya capex yang lebih besar, ya supaya Indonesia dilihat lebih green lah. Menurut gua sih outlook-nya ke sana. Jadi lebih ke ini juga sih, karena mungkin kemarin G20 ini itu bahas iklim ini itu, terus mulai rame juga di Jakarta, mulai ada polusi gitu-gitu. Jadi menurut gua ya momentumnya pas lah untuk ngeluarin bursa karbon gitu. Ya, setuju. Ya, jadi memang, ya benar ya bro ya. Jadi kalau bisa dibilang realitanya, nggak mungkin serta-merta berubah semuanya ke green gitu ya. Jadi tapi gue suka banget ya tadi kata-kata lo yang mention mengenai ya at least ngasih something lah ya buat perusahaan-perusahaan yang udah berusaha untuk go green gitu kan. Dan mungkin juga ini sebenarnya hanya sedikit apa ya, dorongan aja gitu ya buat banyak bisnis kita ke arah yang lebih baik lah ya buat lingkungan begitu kan. Karena kalau misalkan kita lihat ya historical ya, dulu gue pernah ngobrol sama teman tentang Arco sama Kin yang memang dari awal bisnisnya udah pembangkit listrik dengan renewable energy gitu ya, surya, tenaga surya, air gitu ya.
itu bener-bener nggak dilihat bro, jarang banget. Bahkan kita lihat chartnya dulu ya, kalau sebelum liquid itu nggak gitu liquid. Di per ticknya bisa cuma ratusan lot gitu. Itu menurut gua kan kayak ya memang mereka dari awal udah green gitu ya, profit memang waktu itu Kencana Energi profit, cuma profitnya belum banyak gitu. Tapi kan ya balik lagi dia mau ekspansi seberapa besar gitu kalau misalkan profitnya nggak besar juga. Jadi menurut gua ya mungkin bagi-bagi lah ya bro ya, bagi-bagi biar nggak terlalu terpusat, so mereka juga bisa sambil jalan gitu. At least Indonesia bisa ada sesuatu gitu yang di blow up di next G20 meeting. Menurut gue sih lebih ke sana ya.